سلام الله على الهادي رسول الله. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوة، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca 21 sampai 30. Wahid isnani salasa. Irra'il anna kulla athari yahdi ila mu'athir ma'tabiri waditu samnashi fa'atan nafsiyah thumma tariha khamsatun salbiyah wa yaqidam billahi fa'alam al-laqa riyamuhu binafsihi tasduqa mukhalifun lil-ghayri hamdaniyah fillati aw sifatihi al-aliyah wal fi'lu fit ta'thiri laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala wa man yaqul bit-ta'i aw bil-illah falaka kufrun 'inda ahlil millah wa man yaqul bil-quwwatil mudah falaka bid'iyun falaka fitri wa lam yakun muttasifan biha lazim hudusuhu wa muhadu fastaqim li'annahu yufdi ila tasasuri wa qawli wa wal mustaqimul mudalli wa wal jalilu wal jamilu wal wali wal qahirul qudusu wal rabbul ali munazzahu anil hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mesti melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu din
dalam pengajian kitab Al-Faridatul Bahiyah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah dan menjadi sebab kita semuanya bisa memahami ilmu-ilmu akidah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pada hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada hari ini pada nazam yang ke 20. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi izzahirun bi anna kulla asari yahdi ila mu'assirin fa'tabiri wa dhi tusamma sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah. Fa'lam mongko ngaweruwana sapa sira bi annal wasfa kelawan sak temene sifat bil wujudi kelawan sifat wujud iku min wajibatil wahidi setengah sangking sifat wajibe zat kang ora ana sekutone al-wahid al-ma'budi zat kang den sembah tegese Allah. Idzahirun krana zahir krana wis nyata di anna kulla atharin kelawan sak temene saben-saben athar atau pengaruh iku yahdi nuduhaken apa kulla athar ila muassirin maring anane kang gawe pengaruh gawe athar. Fa'tabir mongko ndadekno pelajaran sapa sira. Wadhi lan iki utawi iki iku tusama den arani apa di sifatan ing sifat nafsiyah kang bangsa sifat nafsiyah. Summa taliha nulingi-ringi ing sifatan nafsiyah apa khamsatun 5 sifat salbiyah kang aran sifat salbiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir beliau mengatakan, ketahuilah bahwa pensifatan dengan sifat wujud adalah di antara sifat wajib bagi Allah Al-Wahid Al-Ma'bud. Allah Al-Wahid yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, Al-Ma'bud yang disembah dengan hak. Idzahirun karena jelas bahwa setiap adanya asar, karena jelas bahwa setiap adanya asar atau pengaruh yahdi ila muassirin itu menunjukkan pada adanya muassir, yaitu yang memberikan pengaruh. Fa'tabir, maka ambillah pelajaran dari sini. Kemudian wazitu sama, dan ini al-wujud ini adalah disebut dinamakan dengan sifat nafsiyah. Summa taliha, kemudian yang mengiringi sifat nafsiyah ada 5 yang disebut dengan sifat salbiyah. Kemudian 5 sifat yang mengiringi sifat nafsiyah disebut dengan sifat salbiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Pada
nazam ini al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir, beliau memulai penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelumnya beliau memberikan muqaddimah penting terkait nanti yang berhubungan dengan ketika kita beristidlal dengan akal tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, yaitu tentang alam dan sifat-sifatnya, maka pada hari ini mu'allif sudah memulai penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa sifat wajib bagi Allah artinya adalah sifat-sifat yang secara akal Allah itu pasti bersifatan dengan sifat itu. Jika dikatakan tidak bersifatan dengan sifat-sifat itu, maka akal nggak bisa menerimanya. Akal manusia akan mengingkari. Jika dikatakan misalnya Allah nggak bersifatan wujud, maka akal akan mengingkarinya. Jika dikatakan Allah tidak bersifatan dengan qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, maka akal tidak bisa menerimanya. Akal akan mengingkarinya. Maka itulah yang disebut dengan sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat-sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 13. Itu ada 13. Dan sebagian ulama yang lain itu mengatakan ada 20. Yang 13 itu ada sifat wajib bagi Allah yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok sifat nafsiyah, kelompok sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, kemudian yang ketiga adalah kelompok sifat ma'ani. Jadi nafsiyah 1, kemudian salbiyah 5, kemudian ma'ani itu ada 7. Jumlahnya adalah 13. Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah itu 20, maka mereka menambahkan satu kelompok sifat lainnya yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Sifat 7 sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. 7 sifat ditambahkan, yaitu yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Perbedaan pendapat di antara para ulama, yang sebagian mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 13, dan sebagian yang mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim ada 20, adalah perbedaan bukan dalam prinsip akidah. Bukan perbedaan dalam prinsip akidah. Sehingga perbedaan pendapat di antara keduanya itu tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dipermasalahkan. Keduanya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena perbedaan pendapat itu hanya perbedaan lafziyah, hanya perbedaan lafziyah. Kenapa para ulama membatasi atau pada 13 sifat? Bahwa sifat wajib yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 13, yang bukan 20 sebagian ulama. Kenapa mengatakan 13? Karena mereka menganggap bahwa 7 sifat ma'nawiyah itu sudah masuk pada 7 sifat ma'ani. Ketika dikatakan Allah itu bersifatan dengan sifat qudrah, maka artinya dia qadir. Ketika dikatakan bahwa Allah itu telah bersifatan dengan sifat iradah, maka artinya dia murid. Ketika dikatakan bahwa Allah itu bersifatan dengan ilmu, maka dia alim. Ketika
dikatakan bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat haya, maka dia hayyun. Ketika dikatakan Allah itu bersifatan dengan sifat sama basar, maka sudah dipahami dari situ bahwa Allah itu sami, Allah itu basir. Ketika dikatakan Allah bersifatan dengan sifat kalam, maka Allah itu mutakallim. Nah, sehingga di sini tidak perlu ada pengulangan karena itu sudah keniscayaan. Sehingga kemudian para ulama yang mutaqaddimin mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu 13, bukan 20. Nah, tetapi dalam kitab-kitab para ulama mutaakhirin itu sebagian itu menyebutkan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 20. Dan perbedaan ini sekali lagi tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu kita bertanya yang benar 20 atau 13. Keduanya benar. Bisa kita mengatakan 20, bisa kita mengatakan 13. Karena keduanya tidak ada perbedaan yang prinsip, perbedaan yang pokok, perbedaan yang mendasar di antara keduanya itu tidak ada. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sebelum kita masuk pada pembahasan ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, meskipun ini sudah sering kita sampaikan dalam majelis ini, bahwa ketika para ulama mengatakan wajib bagi setiap muslim itu untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud adalah mengetahui maknanya, bukan menghafal lafadznya. Mengetahui maknanya bukan menghafal lafadznya. Adapun mengetahui lafadznya, bahwa sifat wajib bagi Allah wujudun, kemudian apa? Qidamun, baqaun, kemudian mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, dan seterusnya sampai 20 atau sampai 13. Menghafal lafadznya itu hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Menghafal lafadznya hukumnya fardu kifayah. Sedangkan mengetahui makna dan meyakininya, maka itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Setiap muslim harus tahu bahwa Allah itu ada, bahwa adanya Allah itu tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada serupa baginya, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha berkehendak, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan iradahnya, dengan ketetapannya, dengan kehendaknya, bahwa Allah itu mendengar, Allah melihat, Allah itu hidup, Allah itu berfirman dengan kalam yang azali abadi. Itu hukumnya mengetahui seperti itu, sifat-sifat Allah seperti itu, hukumnya adalah fardu ain. Adapun hafal lafaz wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi dan seterusnya, hukumnya adalah fardu kifayah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa para ulama mengatakan bahwa mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini hukumnya fardu ain? Kenapa? Alasannya dua. Yang pertama, karena sifat-sifat ini telah disebutkan di dalam nas-nas syara', di dalam Al-Quran dan hadis berulang-ulang, baik lafzan atau makna, baik secara lafaz langsung atau secara makna. Sifat-sifat ini berulang kali disebutkan dalam Al-Quran,
bukan sekali saja, tetapi sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali sifat-sifat ini disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi zikruha katsiran fin nusus asy-syar'iyyah, banyak sekali disebutkan di dalam nas-nas syara' dalam Al-Quran dan hadis. Baik secara lafzan, langsung lafadznya ada di dalam Al-Quran. Seperti misalnya sifat kudrah disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Langsung di situ ada lafadz qadir. Atau misalnya sifat apa? Sifat sama, sifat basar, wa huwas sami'ul basir. Langsung tersebutkan di dalam Al-Quran dan juga tersebutkan di dalam hadis. Secara lafzan, lafadznya itu langsung ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran tetapi tidak lafzan, bukan lafadznya ada dalam Al-Quran, tetapi maknanya itu ada di dalam Al-Quran. Misalnya sifat wujud, di dalam Al-Quran maupun hadis lafadz wujud nggak ada. Artinya yang dinisbatkan kepada Allah, misalnya disebutkan Allahu mawjudun lafzan, itu tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada. Tetapi makna, dari sisi makna itu ada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan banyak sekali, misalnya diantaranya ketika Allah berfirman afillahi syak, afillahi syak, artinya apa? La syakka fi wujudihi. Dalam lafalnya afillahi syak, ada nggak kata wujud? Nggak ada. Ada nggak dalam lafadznya kata mawjud? Tidak ada. Tetapi jika dimaknai, apa makna afillahi syak? Artinya la syakka fi wujudihi. Ada nggak kata wujud? Ada dalam makna. Tidak ada dalam lafaz, tetapi ada dalam makna. Karena ayat afillahi syak artinya la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada makna apa? Makna wujud dalam ayat ini. Tidak ada lafaz tetapi ada maknanya. Sifat qidam dalam Al-Quran tidak kita temukan ayat yang mengatakan bahwa Allah itu qadim dengan lafaz qadim. Tidak ada. Tetapi dari sisi makna itu ada. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu, al-awwal di situ maknanya adalah qadim. Artinya yang tidak berpermulaan adanya. Seperti yang sudah nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kenapa? Atau kemarin juga sudah kita jelaskan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang pertama. Jadi kenapa para ulama mewajibkan kepada setiap muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini? Alasannya yang pertama, karena sifat wajib bagi Allah yang 20 atau 13 ini telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis secara berulang-ulang. Artinya banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Alasan yang kedua, karena sifat-sifat ini tudraku bil uqul. Karena sifat-sifat ini bisa diketahui dengan akal. Karena sifat-sifat ini bisa diketahui dengan akal. Seandainya itu berarti tidak terjadi, tetapi diandaikan misalnya sifat-sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 itu nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tetapi kita mau menggunakan akal kita untuk berpikir, maka kita akan tahu
bahwa Allah bersifatan dengan sifat 13 ini. Hanya sekedar mikir saja, tanpa membaca Al-Quran, tanpa membaca hadis, maka kita akan tahu bahwa sifat Allah itu ada wujud, ada qidam, ada baqa, ada mukhalafatul hawadisi, dan seterusnya. Hanya mikir, dengan akalnya dia mengatakan, ini ada bangunan, ada yang membangun, ada tulisan, ada yang menulis, ada pukulan, ada yang memukul, ada bumi, ada langit, pasti ada yang menciptakannya. Berarti ada kesimpulan Tuhan itu ada, memiliki sifat wujud. Sudah ketemu. Yang membuat meja nggak sama dengan meja, yang membuat kursi nggak sama dengan kursi. Berarti yang membuat nggak sama dengan yang dibuatnya. Berarti ketemu mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya. Hanya dengan mikir seseorang sudah bisa mengetahui sifat 13 ini. Karena itulah maka para ulama mengatakan wajib ain bagi setiap muslim untuk mengetahui dan meyakini sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini. Artinya kalau ada seseorang tidak tahu, ada seorang muslim, dia tidak mengetahui sifat ini, sifat 13 atau 20 ini. Dia tidak mengetahuinya. Tetapi dia tidak mengingkarinya. Nah, dia tidak mengingkari kalau Allah itu ada, tapi dia tidak tahu tentang sifat ini. Sama sekali tidak tergambarkan dalam benaknya, dalam pikirannya tentang hal ini. Maka hukumnya dia fasik, dia orang yang fasik. Para ulama mutaakhirin telah sepakat bahwa orang yang tidak mengetahui sifat 13 atau 20 ini, maka hukumnya dia orang yang fasik, orang yang berdosa, jatuh pada dosa besar. Kalau sampai seseorang tidak mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini. Ini selama apa? Dia tidak mengingkari. Kalau sampai dia itu mengingkari sifat-sifat wajib bagi Allah, atau bahkan satu dari sifat-sifat wajib bagi Allah, maka hukumnya tidak lagi fasik, tetapi dia terjatuh pada kekufuran. Jika dia menafikan misalnya Allah itu enggak bersifatan dengan wujud, kalau dia mengatakan meyakini Allah tidak bersifatan dengan sifat wujud, artinya dia meyakini sebaliknya bahwa Allah itu enggak ada, maka dia bukan muslim. Atau seseorang misalnya mensifati sifat, mengingkari atau menafikan sifat qidam, maka artinya dia meyakini kebalikannya, bahwa Allah itu berpermulaan. Kalau berpermulaan berarti makhluk sama dengan manusia. Dia meyakini Allah itu makhluk, dan yang meyakini seperti itu bukanlah seorang muslim. Kalau seseorang misalnya mengingkari sifat qudrah bagi Allah, kalau dia mengingkari sifat qudrah, artinya dia meyakini Allah itu lemah, dan lemah itu bukan Tuhan. Maka orang yang meyakini seperti itu, dia bukan muslim. Jadi kalau selama seseorang nggak tahu sifat wajib bagi Allah, dia tidak tahu, sama sekali tidak terbayang. Tetapi dia tidak mengingkari salah satu dari sifat wajib bagi Allah ini, hukumnya apa? Dia fasik. Tetapi kalau sampai dia mengingkari salah satu atau menafikan salah satu atau seluruhnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini, maka hukumnya dia bukan muslim. Jika mengingkari atau jika dia menafikan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang 13 atau 20 tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang Wahabi salah faham, karena ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka ciri khasnya mereka mengatakan keyakinan ini, bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20.
Meskipun ada perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nanti mengatakan kalau Maturidiyah nanti tambah satu sifat yang disebut dengan sifatut takwin. Sifatut takwin, sifat yang ke-14. Tetapi juga perbedaannya bukan perbedaan yang prinsip, yang tidak kita jelaskan dalam majelis ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Wahabi sering mereka salah paham atau mereka sengaja untuk menyebarkan syubhat tentang masalah ini. Karena mereka nggak punya konsep tentang sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Mereka nggak punya konsep tentang ini. Karena konsep tentang ini itu dibuat oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan sifat Allah kok dibatasi. Bagaimana kalian ini? Sifatnya Allah kok dibatasi hanya 20, hanya 13. Padahal kata mereka al-asmaul husna saja itu banyak, 99, bahkan lebih dari 100. Ini sifat Allah hanya dibatasi 20 atau 13. Nah, bagaimana kita membantah syubhat yang dilemparkan oleh kalangan Wahabi ini? Kita katakan, siapa yang membatasi? Siapa yang membatasi? Apakah kami membatasi? Tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membatasi sifat Allah. Tetapi kita mengatakan sifat yang wajib bagi setiap Muslim untuk mengetahuinya itu 13 atau 20. Adapun sifat yang lain, yang 20 itu apa? Yang wajib diketahui oleh setiap Muslim. Adapun selain yang 20, maka itu tidak fardhu ain untuk diketahui oleh setiap Muslim. Paham? Jadi sifat wajib bagi Allah atau sifat-sifat Allah itu memang bukan hanya sifat-sifat Allah, itu memang bukan hanya 20 atau 13. Itu betul. Tetapi sifat wajib bagi Allah yang wajib bagi setiap Muslim untuk mengetahuinya itu hanya 13 atau 20. Dengan alasan yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama karena telah disebutkan di dalam nas-nas syarah Al-Quran dan hadis berkali-kali. Kemudian yang kedua karena sifat yang 13 atau 20 itu bisa diketahui dengan akal. Dengan akal manusia seseorang bisa mengenal Tuhan, bisa mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akal ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya manusia itu bisa mengetahui banyak hal. Tetapi akal itu tidak cukup. Meskipun akal itu dengan sebab akal, dengan anugerah akal yang telah Allah berikan kepada manusia, manusia bisa mengetahui banyak hal. Tetapi dengan akal manusia juga tidak mengetahui banyak hal. Dengan akal manusia tidak bisa mengetahui siapa pencipta alam semesta. Dengan akal mereka tahu bahwa alam semesta ini ada penciptanya, tetapi siapa pencipta itu akan tak bisa mengetahui. Maka Allah mengutus para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, memberitahukan kepada umat manusia bahwa nama pencipta alam semesta ini adalah Allah. Dengan akal, manusia juga tidak mengetahui apa yang diperintahkan oleh sang pencipta, apa yang dilarang oleh sang pencipta. Nggak tahu apa yang diharamkan untuk kita lakukan, untuk kita ucapkan, apa yang diwajibkan untuk kita lakukan, kita nggak bisa tahu. Dengan akal nggak bisa tahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad,
untuk memberitahukan kepada kita bahwa Allah sang pencipta alam semesta ini mewajibkan kepada kita melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berhaji, zakat dan seterusnya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita, mengharam kita melakukan membunuh seorang muslim tanpa hak, berzina, mabuk dan seterusnya. Menjadi tahu setelah diberitahu oleh para nabi. Dengan akal kita tidak bisa mengetahuinya. Dengan akal manusia tidak bisa mengetahui hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya nanti di akhirat. Karena itulah maka Allah mengutus para nabi. Jadi dari satu sisi dengan akal manusia itu sudah bisa mengetahui banyak hal. Tetapi dari sisi yang lain akal juga terbatas. Dia tidak bisa mengetahui hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia nanti di akhirat. Nah, sehingga Allah mengutus para nabi untuk memberitahukan hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia nanti di akhirat. Yaitu dengan Islam, dengan agama Islam, dengan syariat Islam. Mereka datang dengan itu dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan muallif mengatakan bahwa sifat yang pertama, fa'lam bi annal wasfa bil wujudi mi wajibatil wahidil ma'budi. Ketahuilah bahwasanya mensifati Allah dengan wujud atau pensifatan Allah dengan wujud atau ada adalah di antara sifat wajib bagi Allah. Di situ menggunakan kata al-wahid. Al-wahid artinya alladzi la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Ini di antara nama al-asma al-husna, nama Allah. Al-ma'bud, zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan benar. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwa sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah sifat wujud. Nah, kalau dalilnya dari Al-Quran, maka kita sudah jelaskan tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah, afillahi syak, afillahi syak ay la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi atau dari hadis, maka juga banyak. Ini dalam Al-Quran pun banyak. Seperti misalnya kanallahu, dalam hadis kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Apa artinya kanallahu? Artinya Allah itu ada pada azal. Wa lam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Allah ada pada azal, tidak ada sesuatu pun selain Allah. Artinya Allah ada. Ini menunjukkan dalil bahwasanya Allah itu bersifatan dengan sifat wujud. Tetapi dalam nazam ini al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir, beliau tidak menjelaskan dalil naklinya. Beliau menjelaskan dalil akli tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan idzahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'assirin fa'tabiri. Karena apa dikatakan Allah bersifatan wujud? Karena sudah nyata, zahir, sudah nyata bahwa setiap ada asar, setiap ada pengaruh, maka itu menunjukkan adanya mu'assir, adanya yang memberikan pengaruh. Maka ini ambillah pelajaran sebagai ini dalil akli yang sederhana. Setiap ada pengaruh mesti ada yang mu'assir, yaitu yang memberi pengaruh.
Setiap ada perubahan, pasti ada yang berubah. Setiap ada sesuatu, misalnya ada pukulan, pasti ada yang memukul, dan seterusnya, seperti yang sudah kita jelaskan. Misalnya, HP saya misalnya rusak, pasti ini asar, namanya asar. Tiba-tiba pecah di sini, maka ini asar. Pasti saya akan mengatakan, kenapa ini? Kenapa kok bisa pecah? Kenapa? Karena dalam otak saya ada pecah, pasti ada yang menjadikannya pecah. Setiap ada asar, pasti ada mu'athir. Misalnya tiba-tiba kitab saya tertata seperti ini, kemudian setelah saya tinggalkan menjadi berantakan. Ada asar. Kenapa kok jadi berantakan? Pasti ada yang membuatnya berantakan. Ada seseorang yang membuatnya berantakan, dan seterusnya. Misalnya kita melihat, tiba-tiba kita datang, di meja ini ada hidangan makanan. Kok ada hidangan makanan? Ada hidangan, pasti ada yang menghidangkannya. Karena ini asar, namanya asar. Ada asar, ada sesuatu pengaruh, pasti ada yang memberi pengaruh terhadap pengaruh yang telah ada. Itu secara akal seperti itu. Secara akal seperti itu. Asar dalam hal ini adalah alam semesta ini. Adanya bumi dan langit dengan segala isinya, keteraturan alam semesta ini, keteraturan alam semesta ini. Bagaimana alam semesta ini begitu teratur? Bagaimana bahkan apa yang ada pada diri kita ini bagaimana begitu teratur? Kamu saksikan diri kamu sendiri. Karena dasar awalnya apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita disuruh berpikir tentang diri kita sendiri. Adanya kita ini adalah asal. Pasti ada mu'athir yang menjadikan kita ada. Satu. Yang kedua, keteraturan apa yang ada di dalam jasad kita ini. Kamu lihat, begitu sangat rapi dan teratur. Kamu lihat alis kamu lihat mata, semuanya teratur dengan baik. Teratur dengan baik. Seandainya tidak teratur, seperti apa? Misalnya alisnya ada yang menghadap ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, di mana-mana misalnya. Atau misalnya hidungnya menghadap ke atas atau menyamping, atau misalnya matanya di kanan atau di atas. Bagaimana seandainya tangan itu di depan? Bagaimana seandainya tangan itu di depan dan di belakang misalnya? Bagaimana seandainya rambut itu tumbuhnya bukan di kepala tetapi di wajah misalnya? Bagaimana? Nah, semuanya itu menunjukkan apa? Keteraturan yang luar biasa. Bagaimana gigi itu bisa teratur, dencek-dencek, berbaris. Kenapa gigi tidak muncul misalnya di hidung dan sebagainya? Itu semuanya apa? Keteraturan. Itu asar. Keteraturan sesuatu itu menunjukkan ada yang mengatur. Keteraturan sesuatu ada yang mengatur. Bagaimana malam dan siang silih berganti. Siang tidak mendahului malam, malam tidak mendahului siang. Kemudian bagaimana bintang-bintang berjalan dengan keteraturannya. Seandainya bintang itu tidak teratur, maka sudah terjadi benturan yang mengakibatkan kerusakan di alam semesta ini. Tetapi semuanya berjalan dengan keteraturan. Apa yang kita lihat di sekitar kita semuanya berjalan dengan keteraturan. Ini semuanya menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Adanya alam semesta ini menunjukkan ada yang mengadakannya. Keteraturan alam semesta ini menunjukkan ada yang mengaturnya. Maka ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Ini membuktikan bahwa pencipta itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah tadi kita jelaskan berdasarkan kabar dari para nabi.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mengingkari tentang adanya Allah, seseorang mengingkari tentang adanya Sang Pencipta, maka itu menunjukkan dia tidak mampu berpikir dengan benar. Berpikir sedikit saja seseorang sudah menyimpulkan bahwa pencipta alam semesta ini itu ada. Cuman kita mengatakan apa? Kullu atharin yahdi ila mu'athirin. Setiap ada asar itu menunjukkan adanya yang memberi asar. Asarnya adalah bumi, langit dengan segala isinya. Maka pasti ada mu'athir yang menjadikan bumi, langit itu ada. Keteraturan alam semesta ini itu asarnya. Maka pasti ada mu'athir yang menjadikan alam semesta ini teratur. Karena nggak mungkin alam semesta itu teratur dengan sendirinya. Tidak mungkin alam semesta ini teratur dengan sendirinya. Alam semesta ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jangankan bumi, langit yang begitu besar, sekecil apapun jika dikatakan ini tulisan ini nggak ada yang menulis, itu saja kita nggak percaya. Kita tidak percaya. Jika dikatakan misalnya pulpen ini nggak ada yang membuat, kita nggak percaya. Lalu bagaimana seseorang bisa percaya bahwa alam semesta ini nggak ada penciptanya? Akal yang sehat nggak bisa menerima jika dikatakan bahwa alam semesta ini itu tidak ada penciptanya atau tidak ada yang mengaturnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu ada kisah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang beliau berdebat. Dalam sebuah riwayat itu Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang berdebat dengan seorang mulhid. Seorang mulhid itu orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dia meyakini bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini keteraturannya teratur dengan sendirinya, tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menciptakannya. Itu seorang mulhid, ateis, seorang ateis, gak percaya akan adanya Tuhan. Seorang ateis ini dia menantang berdebat dengan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kita tahu Al-Imam Abu Hanifah bukan hanya beliau seorang ahli fiqh, pendiri mazhab Hanafi, tetapi juga seorang mutakallim. Beliau adalah seseorang ahlul kalam, ahlul tauhid yang luar biasa sampai memiliki 5 kitab tentang akidah. Dia menantang untuk berdebat dengan percaya diri. Orang ateis ini merasa bahwa dia pintar, merasa bahwa keyakinannya bahwa alam semesta ini tidak ada penciptanya itu begitu kuat, sehingga dengan percaya diri dia menantang Al-Imam Abu Hanifah untuk berdebat. Dalam kisah lain itu difasilitasi oleh pemerintah ketika itu untuk keduanya kemudian bertemu dalam sebuah perdebatan. Setelah ditentukan waktunya sudah ditentukan untuk mereka bertemu dan berdebat membuktikan kebenaran masing-masing pada hari yang sudah ditentukan dengan dihadiri oleh masyarakat luas, karena ini perdebatan yang besar karena permasalahan yang diperdebatkan adalah permasalahan besar tentang ketuhanan, dan yang melakukan perdebatan itu adalah tokoh-tokoh di antara kedua kelompok yang saling bertentangan akidahnya. Maka dihadiri oleh banyak orang. Dalam waktu yang sudah ditentukan, si ateis ini datang lebih dulu. Sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Masyarakat sudah datang, si ateis sudah datang. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu itu tidak kunjung datang. Ditunggu beberapa menit tidak datang, 1 jam tidak datang. Sehingga dalam pikiran orang ateis ini, Imam Abu Hanifah dia takut, karena dia nggak punya hujjah, dia takut kalah.
makanya dia nggak hadir dalam pikiran siapa namanya si ateis ini. Sudah ditunggu-tunggu lama, kemudian Al-Imam Abu Hanifah baru terlihat datang dari kejauhan dari seberang sungai, sungai Furat yang ada di Irak. Setelah itu mendekat dan sampai. Setelah sampai, si ateis langsung menegurnya. Kenapa kamu terlambat? Apakah kamu takut dengan saya dalam perdebatan? Imam Abu Hanifah ditanya seperti itu. Imam Abu Hanifah tidak diragukan tentang keilmuannya. Maka kemudian Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya tadi berada di seberang sungai Furat. Ketika saya mau menyeberang sungai, saya tidak menemukan perahu. Nggak ada perahu yang bisa saya gunakan untuk menyeberang. Saya lihat hanya hutan di sekitar sungai itu. Ketika saya pandang, tiba-tiba pohon itu terpotong sendiri. Kemudian dia tumbang. Setelah tumbang, saya saksikan dia terpotong-potong sendiri, kemudian terbelah-belah sendiri, kemudian setelah itu berjalan sendiri, berkumpul sendiri, kemudian menjadi sebuah perahu. Maka kemudian saya naik di perahu itu dan saya datang terlambat ke sini. Dia mengatakan seperti itu. Apa kata mulhid ini, si ateis ini dengan spontan dia mengatakan, lihatlah ulama kalian ini, apa masuk akal kayak begini? Apa masuk akal cerita ulama kalian ini? Gimana? Kok ada pohon tanpa ada yang menumbangkan bisa tumbang sendiri? Ada pohon tanpa dibelah terbelah sendiri. Ada pohon, ada kayu, kemudian bisa tanpa dikumpulkan berkumpul sendiri. Tanpa ada yang mengumpulkannya berkumpul sendiri. Membentuk perahu sendiri tanpa ada yang membuatnya. Apa masuk akal yang seperti ini? Kata orang mulhid itu. Kemudian Imam Abu Hanifah membalikkan. Jika kamu tidak percaya adanya perahu tanpa ada yang membuat, adanya pohon tumbang tanpa ada yang menumbangkannya, adanya pohon terbelah tanpa ada yang membelahnya, adanya kayu berkumpul tanpa ada yang mengumpulkannya. Jika kamu tidak percaya itu, menurut kamu itu tidak masuk akal, lalu kenapa kamu percaya bahwa alam semesta ini itu tidak ada penciptanya? Terdiam. Orang ini mulhid ini terdiam. Gimana jawabnya? Wong dia gak percaya adanya perahu tanpa ada yang membuatnya, tetapi kok dia percaya bahwa alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakannya. Terdiam. Ternyata debat belum dimulai sudah kalah orang ini. Sudah lama nunggunya, sudah percaya diri, nanti akan bisa mengalahkan Imam Abu Hanifah. Perdebatan belum dimulai, dia sudah terkalahkan dalam satu hujjah saja. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak terkalahkan. Membuktikan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu sengaja beliau terlambat untuk menjelaskan hujjah ini. Bukan karena beliau takut, memang beliau ingin menjelaskan, mengalahkan si mulhid itu dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu singkat semuanya sudah selesai. Maka terbuktilah kesalahan dari siapa? Al-mulhid, seorang ateis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itulah maka ada sebuah syair yang mengatakan, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu wa fi kulli tahrikatin ayatu wa fi kulli taskinatin syahidu. Sungguh menakjubkan, faya ajaban, sungguh menakjubkan
Bagaimana kaifa yu'sal ilah? Bagaimana Tuhan itu dimaksiati? Am kaifa yajhaduhul jahidu? Bagaimana orang-orang kafir itu bisa menentang Allah? Wa fi kulli ayatin wa fi kulli syai'in lahu ayatu. Padahal pada setiap sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahwa tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwa dia itu ada dan bahwa dia itu adalah esa. Wa fi kulli tahrikatin ayatu, dalam setiap gerakan itu ada tanda tentang adanya Allah, membuktikan akan adanya Allah. Wa fi kulli taskinatin syahidu, dan pada setiap diam itu ada juga saksi yang membuktikan adanya Allah. Karena bergerak pasti ada yang membuatnya bergerak, diam ada yang menjadikannya diam. Itu semuanya menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله.